Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Marjuni, nomor induk mahasiswa 23811300171, kelas B5, mata kuliah praktik Qiraah. Perkenankan di sini saya akan menjawab pertanyaan pada ulangan akhir semester. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan makharijul huruf dan sifat huruf. Berikan contoh. Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada waktu huruf itu dibunyikan. Makharijul huruf dibedakan menjadi 5 tempat, yaitu rongga mulut atau al-jauf. Huruf yang keluar dari al-jauf adalah alif, waw, ya. Yang kedua, tenggorokan atau halak. Dibedakan lagi menjadi 3, yaitu pangkal tenggorokan, tempat keluarnya hamzah dan ha. Pertengahan tenggorokan, tempat keluarnya ha dan ain, dan ujung tenggorokan, tempat keluarnya ghain dan kha. Yang keempat, lidah atau lisan. Yang ketiga, lidah atau lisan. Huruf-hurufnya yaitu qaf, kaf, jim, shin, ya, dhad, lam, nun, ra, dal, ta, to, dhad, sin, za, zo, tha, dan dzal. Yang keempat, 2 bibir, asyafatain. Hurufnya ada fa, wawu, ba, dan mim. Yang kelima, pangkal hidung, al-haishum. Hurufnya terdiri dari nun bertasdid, mim bertasdid, dan sukun, dan nun sukun, serta mim sukun bertemu mim atau ba. Sifat-sifat huruf dibedakan menjadi 2, yaitu yang berlawanan dan tidak berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan: jahar atau jelas berlawanan dengan hamas atau samar. Syiddah, kuat, berlawanan dengan rokhawah, lunak. Isti'la, terangkat, berlawanan dengan istifal, turun. Idbaq, tertutup, berlawanan dengan infitah, terbuka. Ismat, diam, berlawanan dengan idlaq, lancar. Sifat huruf yang tidak berlawanan: takasrut, layyin, inhiraf, takrir, syofir, tafashi, istitolah, gunnah, dan qalqalah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan hukum nun mati dan tanwin. Berikan contoh. Hukum nun mati atau tanwin ada 5. Yang pertama, izhar. Cara membacanya jelas. Contohnya, qaumin had. Yang kedua, idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan berdengung. Contohnya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Cara membacanya tidak dengan dengung. Contohnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang keempat, ada iqlab. Jika nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, maka cara membacanya berubah menjadi bunyi huruf mim. Contohnya, idzim ba'atha ashqaha. Yang kelima, ikhfa, artinya menyamarkan nun sukun karena timbul suara dengung. Huruf-hurufnya ta, tha, jim, dal, dzal, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Contohnya, in kuntum ainun jariyah. Yang ketiga, pertanyaannya, jelaskan pembagian mat dan macam-macamnya. Berikan contohnya. Mat adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, sebab bertemu 3 huruf mat, yaitu alif, wawu, dan ya. Pembagian huruf mat. Yang pertama, mat tabi'i, yaitu apabila huruf alif terletak sudah fathah, ya mati setelah kasrah, dan wawu mati setelah dhammah. Contohnya, min syarril waswasil khannas fi sudur qul a'udzu. Yang kedua, ada mat far'i, artinya cabang. Mat far'i dibagi lagi menjadi 14 hukum.
yaitu mad wajib mutasil. Jika mad tabi'i bertemu dengan hamzah, panjangnya 5 harokat. Contoh, sawaun alaihim. Kemudian mad jaiz munfasil, yaitu jika mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kalimat terpisah, panjangnya 5 harokat. Contoh, ila innahum. Kemudian mad lazim harfi musaqal kilmi, yaitu jika mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasdid dalam satu kata, panjang 6 harokat. Contohnya, waladhdallin. Selanjutnya mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf mati tapi bukan di akhir kata, panjangnya 6 harokat. Contohnya, al-ana. Kemudian mad layyin, yaitu jika ya mati atau waw mati terletak setelah fathah dan bertemu huruf hidup yang waqaf, panjangnya 4 sampai 6 harokat. Contohnya, min khauf. Kemudian mad arid lisukun, jika ada waqaf sebelum waqaf, ada mad tabi'i dan layyin, panjangnya 2 sampai 6 harokat. Contohnya, bi ashabil fil. Yang selanjutnya mad silah qasirah, yaitu jika hal dhamir yang sebelumnya huruf hidup, panjangnya 2 harokat. Contohnya, fa ummuhu. Mad silah tawilah, jika hak dhamir bertemu dengan hamzah yang hidup, panjangnya 5 harokat. Contohnya, indahu illa. Kemudian ada mad iwad, jika ada fathah tanwin berada di akhir waqaf, panjangnya 2 harokat. Contohnya, katsiraw wa nisaa. Yang selanjutnya mad badal, jika ada hamzah bertemu dengan ketentuan mad, maka dibaca mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Contoh, utu. Yang selanjutnya mad lazim harfi mukhaffaf, jika ada huruf yang 6, ha, ya, to, alif, ha, ro di awal surat, panjangnya 2 harokat. Contohnya, alif lam ro. Yang selanjutnya mad lazim harfi musaqal, sama dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Hurufnya ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Contohnya ada di Al-Quran surat Al-Qalam ayat pertama, nun. Kemudian ada mad tamkin, jika 2 ya berkumpul dan ya pertama bertasdid atau kasroh dan ya kedua mati, panjangnya 2 harokat. Contohnya, an-nabiyyin. Selanjutnya mad farqu, jika 2 hamzah bertemu, yaitu hamzah istifham dan hamzah wasl pada alif lam ma'rifah, panjangnya 6 harokat. Contohnya, qul az-zakaraini. Pertanyaan yang keempat, sebutkan macam-macam waqaf, beri contoh. Waqaf bermakna menahan atau berhenti. Waqaf adalah menghentikan sejenak bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk bernapas disertai niat untuk kembali melanjutkan bacaan. Macam-macam waqaf dalam Al-Quran. 1. Waqaf tam adalah macam-macam waqaf yang sempurna, yaitu menghentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah ayat atau bacaan. Waqaf ini tidak mengetahui makna dari ayat yang dibaca. Hal ini karena ayat tersebut tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. Yang kedua, waqaf kaf adalah macam-macam waqaf yang memadai, yaitu berhenti pada sebuah bacaan dengan sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau bacaan. Akan tetapi, bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang ketiga, waqaf hasan adalah macam-macam waqaf yang baik, yaitu berhenti pada sebuah bacaan tetapi tidak mempengaruhi arti atau makna. Akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang keempat, waqaf qabih
Wakaf qabih adalah macam-macam wakaf buruk, yaitu berhenti pada bacaan yang tidak sempurna atau berhenti pada tengah-tengah kata atau ayat. Macam-macam wakaf ini harus dijauhi karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya, baik maknanya maupun lafadznya, sehingga arti kata tersebut bisa rusak. Selanjutnya pertanyaan kelima, sebutkan macam-macam gharib dalam qiraah Imam Asyim riwayat Hafiz yang Anda ketahui. Bacaan gharib dapat diartikan sebagai bacaan-bacaan yang jarang atau tidak banyak dalam Al-Quran. Selain itu, sebagian dari bacaan-bacaan yang tergolong ke dalamnya mempunyai kekhususan dalam hal membacanya. Jenis bacaan gharib menurut Imam Hafiz. 1. Saktah. Bacaan saktah ditandai dengan huruf sin kecil atau dengan tulisan lengkap. Saktah. Cara membacanya berhenti sejenak tanpa bernafas sepanjang 2 harokat. Contohnya, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kemudian waqila man raq. Yang kedua, ismam. Bacaan ismam terjadi pada huruf nun yang bertasdid, yang merupakan gabungan dari 2 huruf nun dan berdampingan satu sama lain. Sebab itu, salah satu nun tersebut dihapus. Contoh, bacaan ini hanya ada 1 di dalam Al-Quran, yaitu la ta'manna. Dibaca dengan isyarat bibir dimonyongkan. Yang ketiga, imalah. Bacaan ini berarti membaca fathah yang condong kasroh. Contoh bacaan imalah juga hanya terdapat pada salah satu surat dalam Al-Quran. Contohnya, majreha. Yang keempat, taskhil. Bacaan taskhil pun hanya ada 1 di dalam Al-Quran, yaitu ditandai dengan 2 hamzah yang saling berurutan. Hamzah yang pertama dibaca tahqiq seperti hamzah pada umumnya, sedangkan hamzah yang kedua dibaca taskhil. Cara membacanya dengan membunyikan hamzah seperti huruf H yang samar, yaitu antara bunyi hamzah dengan bunyi alif. Contoh bacaan taskhil, a'jamiyu. Kemudian yang kelima, naql. Bacaan naql berarti memindahkan kasroh pada huruf hamzah ke huruf sebelumnya. Contoh bacaan ini pun hanya terdapat pada 1 surat. Contoh bacaan naql, bi salismu. Demikian jawaban dari saya untuk pertanyaan ulangan akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon bimbingan dari Bapak dosen yang terhormat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.